Israel, sebuah tanah janji yang terluka oleh sejarah. Di tengah padang gurun yang gersang dan tanah yang retak oleh jejak ribuan tahun peperangan, berdirilah sebuah negara yang begitu kecil dalam ukuran, namun begitu besar dalam kontroversi. Sejarah Israel tak bisa dimulai tanpa menyebut nama Abraham, Ishak, dan Yakub. 3 sosok suci yang dipercaya oleh 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ribuan tahun silam, tanah yang kini disebut Israel dikenal sebagai Tanah Kanaan, tempat di mana umat Yahudi mempercayai Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan mewarisi negeri itu. Namun sejarah tak pernah berjalan lurus. Bangsa Yahudi hidup di bawah bayang-bayang kekaisaran-kekaisaran besar seperti Mesir, Babilonia, Persia, Yunani, hingga Romawi. Disinilah awal luka besar dimulai. It's always been our home, it will always be our home. Kini Israel itu tak tahu diri. Mereka dicarikan tempat untuk tinggal, difasilitasi banyak hal. Mereka bisa hidup dari belas kasih. Mereka bisa seperti sekarang bukan karena kepintaran atau kebesaran bangsanya. Mereka ada tak lebih dari sekedar rasa bersalah orang-orang masa lalu di Jerman, yang sampai sekarang masih menjadi manusia paling berdosa di muka bumi karena ulah Hitler, karena dimanja disuapi segala macam hal. Mulai dari cara makan dan cara hidup, Israel menjelma jadi anak tiri dunia. Tak semua negara menjalin kerjasama menjadi musuh bersama Timur Tengah. Mereka tak lebih dari sekadar anak haram yang dikendalikan Barat atau yang mengendalikan Eropa lewat memori kelam Perang Dunia. Mereka anak haram yang memanfaatkan ketamakan dunia. Dari dulu sampai sekarang, Israel hanya tampak mengerikan ketika menindas orang-orang tak berdosa, orang-orang lemah yang mereka rebut tanahnya, orang-orang tak bersenjata dari wanita sampai anak-anak. Hanya itu yang mereka bisa, hanya itu yang membuat mereka tampak superior. Dan ketika dihadapkan dengan pria sejati, dengan orang-orang yang juga angkat senjata, Israel hanya sebatas kurcaci. Hari-hari mereka dipenuhi ketakutan, tangis melebihi bayi. Mereka pertontonkan tiap berhadapan langsung dengan para pejuang Hamas. Popok mereka pakai untuk menampung kotoran dan rasa malu. Sebatas itu, Israel hanya berani karena Palestina serba kekurangan, karena Palestina berada di bawah kontrol mereka. Dan ketika dihadapkan dengan negara yang lebih mapan, dengan bangsa yang lebih panjang sejarahnya terhadap perang, para Zionis kalang kabut tak berkutik penakut. Zionis tak menyangka serangan udara mereka bisa dilumpuhkan oleh sistem pertahanan. Sebab selama ini Palestina dengan mudah dihancurkan dari udara. Kini pesawat tempur yang mengudara di atas tanah Persia tak kembali ke asal, selalu jatuh ke tanah. Beberapa hari lalu, dunia terdiam oleh kabar yang datang dari langit-langit api. Di saat malam masih menggigil, pesawat-pesawat tanpa tanda meluncur melintasi perbatasan dan menyasar jantung rahasia Republik Islam Iran. Fasilitas-fasilitas nuklir yang diselimuti kabut misteri dan paranoia. Mereka datang bukan dengan deklarasi perang, tapi dengan presisi mematikan. Rudal Israel mengantam Isfahan dan Natanz meluluh lantakan ruang-ruang bawah tanah yang diduga tempat pengayaan uranium. Ledakan itu tak hanya meratakan beton, tetapi juga menghentikan napas beberapa petinggi militer Iran. Nama-nama yang sebelumnya hanya berbisik dalam lorong intelijen kini terukir di batu nisan para martir. Salah satunya ahli nuklir yang juga penghubung komunikasi antara Iran dan Amerika Serikat, Ali Shani. Israel tak pernah benar-benar mengaku, tapi dunia tahu siapa yang menyalakan api. Mereka menyebutnya serangan pencegahan, serangan terhadap masa depan yang mereka yakini berbahaya, serangan terhadap sesuatu yang belum terjadi tapi bisa seperti mencoba membunuh bayangan sendiri. Tapi di heran serangan ini bukan sekadar provokasi, ini adalah penghinaan, pukulan ke dada Republik. Maka Iran pun membalas bukan dengan sembunyi tapi dengan gegap gempita. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik modern, Iran meluncurkan ratusan rudal balistik dan drone ke wilayah Israel secara langsung melintasi Irak, Suriah, Lebanon, dan langit Yordania menuju ke jantung musuh mereka Tel Aviv dan Haifa. Peluncuran ratusan atau mungkin ribuan rudal balistik disambut sorak-sorai. Mereka yang di Lebanon menari di bawah cahaya api yang melintasi langit-langit. Mereka merayakan seakan itu pertunjukan kembang api berkelas abad ini.
Lewat serangan ini, nampak sejumlah bangunan di Tel Aviv luluh lantak terkena serangan misil yang diterjunkan oleh Teheran. Langit Israel tak lagi biru. Ia berubah menjadi panggung ledakan, kelabu berdebu, asap di mana-mana, dan siulan rudal yang memecah malam. Sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini dibanggakan kewalahan malah jadi pecundang, tak mampu menahan amukan rudal hipersonik. Beberapa berhasil menembus target dan menghancurkan fasilitas militer strategis di dekat Tel Aviv. Sebagian lainnya menghantam pangkalan udara di Haifa, menewaskan beberapa personel dan melumpuhkan beberapa perangkat radar dan senjata. Iron Dome bukan hanya tak berkutik karena kewalahan dan kalah canggih dari rudal hypersonic, Iron Dome sampai error, malfungsi, sistem pertahanan yang harusnya terbang ke atas menahan gempuran lawan malah jatuh ke pemukiman sendiri. Istilah kata senjata makan tuan. Israel terkejut, dunia tercengang. Tak pernah sebelumnya dua musuh bebuyutan ini saling menyerang secara langsung dalam skala sebesar ini. Selama puluhan tahun keduanya bermain dalam ruang bayangan lewat proksi, operasi rahasia, serangan terbatas, dan balas dendam yang dibungkus kata-kata samar. Selama ini Iran dijadikan salah satu tempat favorit Israel dalam menjalankan operasi rahasia. Badan intelijen Israel Mossad telah menyelundupkan senjata ke Iran. Sebelum serangan itu dilakukan, mereka berencana menggunakan senjata itu untuk menyerang pertahanan Iran dari dalam. Informasi intelijen yang dikumpulkan oleh Mossad di Iran juga memberi Angkatan Udara Israel kemampuan untuk menargetkan komandan dan ilmuwan senior. Mossad telah memperlakukan Iran seperti taman bermainnya selama bertahun-tahun, dari pembunuhan ilmuwan nuklir terkemuka hingga menyabotase fasilitas nuklirnya. Israel telah membuktikan berkali-kali bahwa mereka selalu unggul dalam perang bayangan ini yang kini telah berlangsung secara terbuka sejak serangan balasan pertama pada April 2024. Sumber keamanan Israel lain mengatakan operasi Mossad telah dipersiapkan selama bertahun-tahun, yang melibatkan upaya pengumpulan intelijen dan penempatan pasukan komando Mossad jauh di belakang garis lawan. Beberapa pasukan beroperasi di ibu kota Iran itu sendiri. Tak hanya ilmuwan atau petinggi militer Iran yang jadi korban dari operasi rahasia Mossad. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga dibunuh Israel di Teheran. Ini membuktikan mereka seakan sudah mengontrol Iran dari dalam. Tapi kini perang yang sebelumnya serba rahasia dan hanya memunculkan prasangka semuanya menjadi telanjang. Perang tak lagi terlihat. Ia hadir dalam terang kamera, dalam laporan satelit, dalam tangis keluarga yang kehilangan. Dunia benar-benar terkejut dengan langkah berani Iran. Bukan apa-apa, kendati dipandang musuh utama oleh Barat. Negara Persia itu tak pernah menyerang negara lain sejak perang Iran-Irak 4 dekade lalu. Mereka menunggu dalam diam, memperkaya kekuatan dalam senyap. Namun jika ada yang mengganggu, Teheran akan melawan dengan seterang-terangnya. Konflik Israel dan Iran bukan sekadar dua negara saling menembak, bukan baru terjadi beberapa hari ke belakang. Ini adalah akumulasi panjang puluhan tahun. Ini pertarungan dua ideologi yang sejak awal tak pernah bisa berdamai. Di satu sisi, Israel, negara kecil yang selalu merasa dikepung, memilih bertahan lewat kekuatan, ketakutan, dan stigma. Di sisi lain, Iran, Republik Revolusioner yang meyakini dirinya sebagai benteng terakhir perlawanan terhadap imperialisme dan Zionisme. Iran telah dianggap sebagai musuh nomor satu dari Israel. Negeri para mulah itu penyokong utama sejumlah musuh negara Zionis di kawasan seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Sementara itu, kepemilikan senjata nuklir oleh Iran merupakan garis merah bagi Israel. Selama bertahun-tahun, Israel dan khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa Iran hampir memperoleh senjata nuklir. Bahkan ketika Teheran mengklaim bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai. Dalam upaya membenarkan serangan, Netanyahu mengatakan Iran dapat memproduksi senjata nuklir dalam waktu yang sangat singkat. Bisa jadi 1 tahun atau bisa juga beberapa bulan. Seorang pejabat militer Israel yang tidak disebutkan namanya juga mengatakan Iran memiliki cukup bahan fisi untuk 15 bom nuklir dalam beberapa hari. Akan tetapi tudingan ini berbeda dengan penilaian internasional. Badan Tenaga Atom Internasional pernah membuat laporan bahwa Iran telah gagal menegakkan kewajiban yang telah ditandatanganinya sebagai bagian dari perjanjian non-proliferasi nuklir.
Namun tidak disebutkan bahwa Iran telah mengembangkan senjata nuklir. Hal serupa juga pernah disampaikan Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard. Ia menyebut Amerika Serikat tidak menemukan bahwa Iran hampir memperoleh senjata nuklir atau berusaha melakukannya. Amerika Serikat terus menilai bahwa Iran tidak membangun senjata nuklir dan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei belum mengesahkan program senjata nuklir yang dihentikannya pada tahun 2003. Tulisnya dalam sebuah laporan yang dikutip Al Jazeera. Iran dan Israel bukan hanya bertarung di atas tanah, tetapi juga di langit di layar-layar propaganda, di lorong diplomasi yang kini sunyi. Karena dunia tak tahu harus membela siapa ketika keduanya sama-sama bermain api di padang kering. Dan di balik semua itu ada suara-suara yang tak terdengar. Rakyat biasa di Teheran yang ketakutan rudal Israel akan jatuh ke atap rumah mereka sambil mendekap anak-anaknya. Warga Tel Aviv yang berlari ke tempat perlindungan atau yang kabur ke luar negeri, mereka tidak memilih perang ini. Mereka hanya ingin hidup, tapi nyawa mereka selalu jadi alat tawar yang paling murah. Terutama Israel yang akhir-akhir ini menjadikan rumah sakit tempat paling netral di dunia. Tempat terakhir orang-orang memperjuangkan hidup matinya sebagai basis militer dadakan. Kita semua masih ingat bagaimana Israel menuding Hamas menjadikan rumah sakit sebagai markas yang kemudian jadi alasan mereka membakar atau menjatuhkan bom di sana atau membunuh semua orang yang ada di dalamnya, termasuk para pasien yang terbaring lemah maupun dokter. Dan pada kenyataannya, Israel tak menemukan satu prajurit Hamas yang dituduhkan. Tuduhan bodoh itu sekarang digunakan tentara Zionis. Mereka sendiri yang sembunyi di rumah sakit El Aviv dan Haifa agar tidak diserang. Atau jika diserang itu akan mereka jadikan pembenaran atas pelanggaran perang yang dilakukan oleh Iran. Apakah ini awal dari perang besar? Mungkin. Atau mungkin ini hanya satu lagi bab dalam novel panjang permusuhan yang tak pernah selesai, tak pernah benar-benar dimenangkan. Tapi satu hal yang pasti ketika dua negara saling membakar, abu yang jatuh tak pernah tahu siapa yang melempar api pertama. Permusuhan Iran dan Israel adalah gabungan kelam antara sejarah, ideologi, dan strategi. Tak ada kemenangan yang abadi, hanya babak baru dalam konflik yang tak kunjung reda. Selama kedua pihak melihat eksistensi satu sama lain sebagai ancaman mutlak, langit Timur Tengah akan terus dihiasi kilat roket dan bumi tak akan hening dari jejak dendam yang panjang. Dan di atas puing-puing Tel Aviv dan Teheran di tengah jerit sirin dan dentuman senjata, kita belajar satu hal, bahwa dalam dunia yang terus saling menuding kebenaran, seringkali tertinggal di reruntuhan. Radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us. برای صلح استفاده کنه. دروغ گفت.